Baik ya, kita mulai. Suaranya Pak Widi masuk enggak ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, terima kasih Mbak Judina. Oke, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dan semoga untuk kedepannya apapun yang akan kita pelajari dan yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, seperti itu ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, oh ini baru pada masuk sebentar. Baik, slide-nya udah kelihatan ya? Oke, kalau sudah kelihatan Pak Widi mulai. Baik, pada pertemuan pada pagi hari ini, itu ada yang baru masuk. Kita akan membahas satu sub pokok bahasan kita, yaitu tentang sejarah ekosejarah, tentang ruang lingkup biologi lingkungan antara ekologi, ilmu lingkungan, dan biologi lingkungan. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa saja yang akan kita pelajari dalam pertemuan kedua ini ya, berarti ya. Tapi sub pokok bahasan yang pertama. Nah, di sini harapannya yang kita harapkan semua mahasiswa mampu memahami konsep ekologi, biologi lingkungan, dan ilmu lingkungan. Namun di sini Pak Widi balik saya urutkan. Jadi yang pertama kita pelajari yaitu ekologi dulu. Terus habis itu kita mempelajari ilmu lingkungan, baru kita mempelajari biologi lingkungan. Nah, harapannya setelah kita nanti mempelajari ekologi, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep ekologi. Jadi memang sekilas serupa tapi tak sama. Seperti itu ya. Jadi antara ekologi, ilmu lingkungan, dan biologi lingkungan. Yang kedua, ilmu lingkungan. Kita berharap juga mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep ilmu lingkungan. Jadi terus nanti bedanya apa ya, itu nanti kita akan pelajari antara ekologi, ilmu lingkungan, dan biologi lingkungan. Termasuk yang biologi lingkungan ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep biologi lingkungan. Nah, sudah masuk semua. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu tentang ekologi. Nah, ekologi itu memang sering dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, namun di sini bentar. Oke. Pak Widi izin share screen lagi. Ada masalah sedikit. Salah. Share screen. Oh. Ya, di sini kita ingat ya, seperti biologi. Biologi juga dari bahasa Yunani, bios dan logos. Ekologi juga sama. Ekologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Di mana oikos itu artinya rumah atau tempat tinggal. Sedangkan logos kita tahu semuanya bahwasanya logos itu artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi dari dasar itulah
ekologi itu memiliki arti yaitu tentang ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Namun memang umumnya yang dimaksud dengan ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Jadi ada beberapa yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Jadi pengertian awal dari ekologi itu seperti apa? Oke, ini saya buka dulu. Jadi kalau kita melihat secara sekilas memang, oh ya kan sama aja Pak antara ekologi, terus ilmu lingkungan sama biologi lingkungan. Tapi nanti dulu. Jadi memang perlu kita perhatikan betul-betul di sini. Nah, salah satu tokoh yang dikenal paling terkenal dalam ekologi adalah Ernest Haeckel. Itu tahun 1866. Pada prinsipnya kata ekologi yang dikenalkan oleh Ernest Haeckel, yang dia seorang ahli biologi dari Jerman, itu beberapa pakar biologi pun pada abad ke-18 dan 19 juga telah mempelajari bidang-bidang yang kemudian termasuk dalam ruang lingkup ekologi. Misalnya kalau dalam mikrobiologi itu kita ingat dengan satu tokoh yaitu Anthony van Leeuwenhoek yang terkenal sebagai pionir penggunaan mikroskopnya, walaupun dia bukan satu-satunya yang memegang atau menemukan mikroskop. Jadi banyak yang bisa mengoperasikan mikroskop, hanya memang dari ketelitiannya Anthony van Leeuwenhoek ini dengan mengotak-atik mikroskopnya dia mampu melihat atau dikenal dengan teorinya yaitu yang abiogenesis itu ya. Nah, di sisi lain juga Anthony van Leeuwenhoek di sini juga pionir dalam studi mengenai rantai makanan dan regulasi populasi. Itu pastinya sangat erat sekali dengan ekologi di situ. Nah, namun sebelum Anthony van Leeuwenhoek ini sendiri, ada yang baru masuk. Ada dua ilmuwan yang sudah, atau dua filsuf yang sudah menulis dulu beberapa materi yang sekarang termasuk dalam bidang ekologi, yaitu salah satu diantaranya adalah Hippocrates dan Aristoteles pada saat itu. Jadi jauh sebelum ini sudah ada yang menuliskan beberapa materi yang sekarang termasuk dalam bidang ekologi. Nah, itu nanti bisa kalian baca-baca lagi. Nah, yang perlu kita batasi di sini adalah ruang lingkup ekologi. Jadi kita tahu nanti posisi antara ekologi itu di mana, ilmu lingkungan itu di mana, dan biologi lingkungan itu di mana. Nah, ruang lingkup ekologi pada prinsipnya setiap ilmu itu memiliki batas-batas wilayah studi, di mana perlu dimaklumi bahwa batas wilayah kerja suatu ilmu umumnya bertumpang tindih dengan batas-batas wilayah kerja dari ilmu yang lain. Sehingga saya kira tidak mungkin ilmu itu dia berdiri sendiri, tapi dia pasti memiliki batas-batas di mana masih terkait dengan ilmu yang lain, seperti itu. Nah, sehubungan dengan itu, maka sudah selayaknya kalau kita ingin mengetahui juga batas wilayah kerja dari ilmu ekologi. Nah, kita mengingat ada salah satu tokoh, di mana tokoh ini adalah Miller atau G. Taylor Miller tahun 1975, di mana dia membuat konsep model bahwasanya seluruh alam semesta itu merupakan suatu ekosistem yang tersusun oleh berbagai komponen atau kesatuan. Nah, di sini konsep tersebut itu beranggapan bahwa seluruh alam semesta
merupakan suatu ekosistem yang tersusun sebagai komponen atau kesatuan. Dalam suatu ekosistem ini atau suatu ekosistem satu atau sekelompok komponen tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari kelompok kesatuan yang lain. Ya memang dalam hal ini kesatuan kelompok atau kesatuan komponen pertama itu akan merupakan satuan kelompok kedua. Jadi dasar dari kesatuan kelompok yang kedua. Nah, kesatuan kelompok yang kedua itu menyusun kesatuan kelompok yang ketiga dan demikian seterusnya. Nah, atas dasar pemikiran itu, Miller itu menyusun konsep model atas ekosistem alam semesta. Nah, konsep model atas ekosistem alam semesta. Nah, konsep model yang dimaksud itu dalam dikenal sekali dalam dideskripsikan dalam bentuk grafik. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi bagian terkecil adalah bagian atom, terus lebih besar dari itu molekul. Ada yang baru masuk sebentar. Oke. Molekul, ada protoplasma, ada jaringan sel, lebih besar lagi organ, lebih besar lagi sistem organisme, lebih besar lagi individu lebih luas lagi populasi lebih luas lagi itu komunitas lebih luas lagi ekosistem lebih luas lagi sosial dan seterusnya sampai universum. Nah, dari dasar inilah kita bisa lihat menurut konsep tersebut bagian-bagian atom akan membentuk satuan atom dan satuan atom akan membentuk satuan molekul dan seterusnya sampai yang paling besar yaitu universum di situ. Nah, pada prinsipnya di sini jadi bagian yang pertama itu adalah penyusun dari bagian yang kedua. Bagian kedua juga penyusun bagian yang ketiga. Jadi posisinya itu dia dalam permodelan Miller di sini masih saling menyambung ya, memiliki ketersambungan antara bagian satu dan bagian yang lebih besar di situ. Nah, dalam konsep model tersebut itu memang ditetapkan selanjutnya batas-batas wilayah kerja dari berbagai pengetahuan. Ya, kita melihat batas-batas dari yang pertama daerah mati atau daerah tanpa adanya jasad hidup dan daerah hidup atau daerah yang dihuni oleh jasad-jasad hidup. Nah, di sini memang perlu diperhatikan ya antara sering sekali salah menyebutkan guru-guru yang ada di lapangan. Kalian kan nanti calon menjadi seorang guru, itu menyebutkan benda mati dan benda hidup biasanya, tapi sebenarnya salah konsep ya. Ingat itu penting sekali karena beberapa waktu yang lalu itu juga mampu mengecoh beberapa siswa. Saya melihat dari analisis ujian waktu itu memang banyak yang terkecoh antara di situ diberikan opsi benda hidup, benda mati dan benda tak hidup. Rata-rata mereka menyebut benda mati karena gurunya juga sering menjelaskan itu adalah benda mati. Nah, perbedaan antara benda mati dengan benda tak hidup itu pada posisi bendanya ya. Jadi keadaan bendanya. Jadi kalau memang benda mati itu dia pernah hidup terus dia mati. Nah, beda lagi benda tak hidup. Ya, benda tidak hidup memang dari dulu tidak hidup. Contoh batu, pasir, besi itu kan memang benda tak hidup. Tapi kalau kayu kayak gitu adalah benda mati karena memang dulunya dia adalah pohon yang hidup terus dipotong mati sehingga itu disebut dengan benda mati. Nah, beda lagi kalau benda hidup, kalau memang benda hidup itu memang makhluk-makhluk atau benda-benda
di mana di situ memang makhluk hidup, yang jasad-jasad hidup gitu. Nah, kita kembali lagi di sini. Nah, daerah yang ketiga yaitu daerah yang masih merupakan tanda tanya. Nah, dipaparkan pula batas-batas yang dinamakan satu daerah dari benda-benda submikroskopis, dua daerah benda dan jasad mikroskopis, dan ketiga daerah makroskopis, dan yang keempat adalah daerah kosmis, seperti itu. Nah, model tersebut itu ditampilkan batas wilayah kerja ilmu ekologi, yang dimana batas terbawahnya adalah tingkat organisme atau tingkat individu, dan batas teratasnya adalah tingkat biosfer, atau di situ digambarkan di situ eksosfer ya, tapi ini yang dimaksud adalah biosfer, seperti itu. Nah, memang secara singkat atau secara ringkas, ruang lingkup ekologi itu dapat digambarkan melalui spektrum biologi yang menggambarkan aras-aras organisasi kehidupan pada prinsipnya sebagai berikut. Nah, di situ ini kotak yang bawah ya, ada makromolekul, protoplasma, sel, jaringan, organ, tubuh, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, apa itu semua? Kita ingat lagi, perlu mengingat lagi materi kita waktu sekolah dulu. Nah, kita mulai dari protoplasma. Nah, protoplasma adalah zat hidup dalam sel terdiri atas senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, itu adalah tingkatan dari protoplasma. Nah, tingkatan yang lebih besar lagi dari protoplasma adalah sel. Dari beberapa kumpulan dari protoplasma itu dia akan membentuk menjadi sebuah sel. Nah, sel itu sebenarnya apa? Nah, kita ingat lagi bahwasanya sel adalah satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Nah, membran di sini itu merupakan komponen yang menjadi pemisah dari satuan dasar lainnya. Nah, kita mengingatkan dulu kita mempelajari tentang sel. Sel itu adanya inti, terus ada membran yang merupakan komponen yang menjadi pemisah dari satuan dasar, dari satu dengan satuan dasar yang lainnya. Nah, dari sel kita melihat yang lebih besar lagi, yaitu jaringan. Jaringan adalah, kita ingat lagi, kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Misalnya jaringan otot, terus jaringan-jaringan yang lain ya. Wah, nyamuknya besar. Nah, kita melihat yang lebih besar lagi, yaitu organ. Ini bukan organ tunggal ya. Organ atau alat tubuh yang dimaksud, bukan organ tunggal. Nah, organ atau alat tubuh itu merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, misalnya kaki dan telinga, terus kalau yang di tumbuhan ada daun, akar, seperti itu. Sedangkan yang lebih luas lagi ada sistem organ. Nah, sistem organ ini adalah kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis, seperti kerjasama antara mata dan telinga, antara mata dan tangan, dan antara hidung dengan tangan. Nah, misal seperti itu. Nah, dari sistem organ ini ternyata ada yang lebih luas lagi, yaitu tentang organisme. Nah, organisme itu adalah suatu benda hidup atau jasad hidup atau makhluk hidup. Itu adalah organisme. Nah, organisme ini dengan yang sejenis, mungkin sama-sama rusa, terus sama-sama semut, sama-sama kambing, sama-sama sapi,
Nah, itu membentuk sesuatu yang kelompok organisme yang sejenis itu dan hidup di beranak pada suatu daerah tertentu itu disebut dengan populasi. Nah, ini konsep dasar sebenarnya, tapi memang harus benar-benar kita pahami, jangan sampai salah konsep di situ. Selanjutnya yang lebih besar lagi adalah komunitas. Nah, komunitas di sini adalah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Nah, di daerah tersebut itu setiap populasi itu berinteraksi dari satu dengan yang lainnya. Misalnya, populasi harimau di Pulau Sumatera dengan populasi rusa, nah itu dia berinteraksi. Populasi ikan mas berinteraksi dengan populasi ikan mujair, nah itu termasuk komunitas. Nah, komunitas itu membentuk sebuah ekosistem. Nah, ekosistem di sini apa sih sebenarnya ekosistem? Kita ingat lagi bahwasanya ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup. Nah, yang pasti dari sini mungkin yang tak hidup, contoh tanah, air, udara, kimia fisik, yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Nah, yang paling besar adalah biosfer. Nah, biosfer di sini adalah lapisan bumi tempat ekosistem itu beroperasi atau hidup. Nah, lapisan biosfer itu kurang lebih 900 meter di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Jadi itu ada yang disebut dengan biosfer. Nah, memang kita perlu mengingat hal-hal ini karena itu menjadi dasar dari biologi lingkungan. Nah, pada prinsipnya memang studi ekologi dan tumbuhan kita lihat dari strukturnya tadi, memang batas-batas wilayah kerja dari ilmu ekologi itu kita lihat dari konsep tadi, karena memang luasnya wilayah kerja itu ada bagian-bagian dari ilmu ekologi yang mengkhususkan penelitian pada bagian-bagian wilayah tertentu. Ya, memang pada mulanya dulu pakar-pakar ekologi, terutama pakar-pakar ekologi tumbuhan, menaruh perhatian terhadap hubungan antar tumbuhan. Misalnya bagaimana hubungan pertumbuhan padi dengan gulma yang sama-sama tumbuh pada suatu petak sawah. Nah, para pakar ekologi hewan itu juga mempelajari dinamika populasi dan perilaku hewan. Misalnya populasi badak bercula satu di ujung kulon ya misalnya. Itu berikut penyebarannya sampai di mana, jumlah hewan jantan dan betinanya berapa, dan cara berkembang biaknya bagaimana. Nah, memang studi ekologi tumbuhan dan hewan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu autekologi dan sinekologi. Nah, autekologi itu merupakan studi hubungan timbal balik suatu jenis organisme dengan lingkungannya yang pada umumnya bersifat eksperimental dan induktif. Nah, sedangkan sinekologi itu merupakan studi dari kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang bersifat filosofis, deduktif, dan pada umumnya secara deskriptif. Nah, contoh dari autekologi itu misal ekologi tikus yang diberi perlakuan tertentu, misalnya sebagian ruang geraknya itu dibatasi, terus sebagian lagi
yang lain ruang geraknya biar bebas. Lalu diukur perkembangan otaknya setelah waktu tertentu dan dibandingkan satu sama yang lain. Jadi prinsipnya dia adalah eksperimental di situ. Nah, sedangkan yang sinekologi itu contohnya misal kalian pengen mengamati hutan-hujan tropis, ya kalian datang di hutan hujan tropis itu dan mengkaji, oh di situ jenis tumbuhannya itu apa saja yang ada, terus populasi masing-masing jenisnya bagaimana, kerapatan persatuan luasnya itu bagaimana, terus fungsinya apa saja dari berbagai tumbuhan yang ada, kondisi hutan atau tingkat kerusakannya bagaimana, hubungan dengan tanah, air dan komponen fisik lainnya itu bagaimana. Jadi kalau kita melihat antara autekologi dan sinekologi, di sini kalau autekologi kita pengen melihat pengaruh luar terhadap perkembangan suatu, misal tadi suatu organisme di situ itu dengan cara eksperimental. Tapi kalau sinekologi kalian pengen mempelajari sesuatu ya kalian langsung lihat aja tanpa ada eksperimental, jadi langsung mendeskripsikan, oh jadi saya datang di hutan A, oh ternyata di hutan A itu ada pohon-pohon ini, kerapatannya ternyata sekian. Nah terus bagaimana kondisi antara tanaman dengan tanah dan airnya itu bagaimana. Nah itu perbedaan antara autekologi dan sinekologi. Nah jadi kedua hal ini memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Nah, jadi pada perkembangannya memang autekologi di sini, ya bentar. Perkembangannya autekologi di sini itu memang telah mempelajari berbagai jenis hewan maupun tumbuhan. Demikian pula sinekologi yang kemudian dapat dibedakan lagi antara lain menjadi ekologi perairan tawar, ekologi daratan atau terestrial, dan ekologi lautan. Nah, sinekologi juga telah berkembang ke berbagai ekosistem yang ada di permukaan bumi. Nah, misal perkembangan ekologi jelas sangat diharapkan dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam penunjang pembangunan di sini. Nah, memang di samping pengelompokan tersebut, ada pengamat lingkungan yang membuat kajian ekologi menurut habitatnya. Nah, atau tempat suatu jenis atau kelompok jenis tertentu. Nah, oleh karena itu ada istilah ekologi bahari, ada istilah ekologi kelautan, ekologi perairan tawar, ekologi daratan atau terestrial, terus ekologi estuaria atau muara sungai ke laut, atau ekologi padang rumput dan lain-lain. Nah, memang ini sering seiring perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan ya. Nah, pengelompokan yang lain juga ada juga peneliti yang mengelompokkan itu menurut taksonominya. Nah, yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan sistematika makhluk hidup, misalnya ekologi tumbuhan, ekologi hewan, dan ekologi mikroba atau jasad renik di sini. Nah, memang hal-hal di sini perlu kita pahami. Jadi dulu itu ekologi itu sebatas mana dan sekarang sudah berkembang sejauh mana seperti itu. Nah, kedudukan dan perkembangan dari ekologi itu sendiri memang menjadi perhatian di sini. Nah, sebagai bagian dari biologi, itu ekologi merupakan bagian dasar. Nah, ekologi itu sejajar dengan bagian dasar yang lain, misalnya biologi molekuler. Wah, apa gimana ini? Ono biologi perkembangan, genetika itu yang kalian pelajari dengan Bu Isna juga ya, genetika. Terus fisiologi dan morfologi itu juga dia memiliki satu kedudukan yang sejajar antara pokok bahasan biologi yang lain. Jadi molekular, biologi perkembangan, genetika, fisiologi dan morfologi.
seperti itu. Jadi dia memiliki satu sejajar seperti itu. Nah, kita kita perlu mengingat lagi, jadi pada prinsipnya memang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, oikos dan logos yang secara harafiah, ilmu ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tata rumah dan tata rumah tangga manusia. Nah, memang lambat laun bidang ilmu penelitian ekologi itu tidak terbatas pada manusia dan lingkungannya, tetapi penelitian juga meluas sampai pada penelitian atas semua jasad hidup dan lingkungannya. Nah, ilmu ekologi dalam menganalisis tata lingkungan mempergunakan konsep model lingkaran. Nah, konsep model lingkaran itu maksudnya bagaimana? Nah, lingkaran, konsep model lingkaran di sini yaitu lingkaran yang melukiskan proses rumah tangga lingkungan yang lazim dikenal dengan nama lingkaran energi, materi, dan informasi di situ. Nah, dalam proses tersebut memang dikenal dua golongan, yaitu ada produsen, terus ada konsumen, dan selama proses aliran energi, materi tidak terganggu. Selama itu pula tata lingkungan tetap dalam keadaan keseimbangan ekologis. Nah, kalau kita melihat tadi ya, gambarnya ini skemanya bentuknya seperti ini. Lingkungan, materi, manusia, materi, dan energi. Kalau selama proses aliran energi itu tidak terganggu, jadi posisinya ini memang selalu kondisi dalam keseimbangan ekologis. Tapi kenyataannya memang untuk saat ini mulai sedikit terganggu ya, antara materi dan materi serta energi. Jadi proses aliran energinya mulai sedikit terganggu seperti itu. Nah, memang dalam gambar tadi itu menunjukkan bahwa ilmu ekologi itu mencurahkan perhatiannya pada pengaliran energi, materi, dan informasi. Nah, jadi pada gambar tersebut tadi itu tampak adanya hubungan antara kehidupan masyarakat dengan lingkungan. Nah, dari corak pertumbuhan dan perkembangan tersebut, sehingga dalam ekologi kita ingat dan mengenal seorang ahli ilmu hayat dan pencipta ilmu ekologi itu bernama Ernest Heinrich Philipp August Haeckel, cuman sering disebut dengan Haeckel kayak gitu tak biasanya. Itu tahun 1866, di mana mengemukakan bahwa ilmu ekologi itu tergolong dalam disiplin biologi. Karena memang ilmu ekologi itu mempelajari prasyarat biologis bagi jasad dan makhluk hidup dalam lingkungannya. Nah, memang justru dari kalangan para ahli biologi itu sendiri, ilmu ekologi tidak mendapat perhatian secara layak. Nah, ada beberapa ahli yang mengembangkan ilmu ekologi, itu diantaranya adalah ahli dalam bidang geografi, fisik, dan biografi seperti itu. Nah, memang ilmu ekologi ilmu ekologi itu pada awalnya merupakan suatu pengetahuan umum dan hanya mempelajari hubungan antara lingkungan secara individual atas dasar fisiologi. Nah, memang pada waktu itu para cendekiawan itu khususnya dari kalangan ilmu alam itu kurang menaruh perhatian pada berbagai ilmu yang sifatnya umum, tetapi orang lebih banyak mengarahkan perkembangan ilmu-ilmu ke arah yang lebih spesifik atau spesialisasi di situ. Walaupun memang perhatian orang terhadap ilmu ekologi itu jika dibandingkan dengan ilmu lain, itu terutama ekonomi, politik itu kurang memadai. Namun ekologi itu terus berkembang karena memang pada prinsipnya ekologi atau biologi atau lingkungan itu kan selalu berubah, sehingga ekologi itu terus berkembang. Nah,
Sebagai bukti bahwa ilmu ekologi dapat terus berkembang dan melebarkan sayapnya ke bidang-bidang lain. Nah, misal sekarang ekologi sudah mempelajari di bidang botani atau dalam tanaman ya, dan zoologi. Nah, itu uh, ilmu yang mempelajari tentang hewan seperti itu ya. Nah, ya memang kita mengingat dari belakang ini kebijakan pemerintah dan berbagai organisasi lain dalam perlindungan alam dan lingkungan pemukiman serta pemeliharaan dan pelestarian lingkungan itu memang didasarkan dari hasil penelitian dan ajaran ilmu ekologi seperti itu. Nah, sebagai langkah lebih lanjut dari ilmu ekologi yang patut disinggung adalah diperkenalkannya ekologi landscape. Nah, apa itu ekologi landscape? Nah, memang perhatian orang itu terhadap ilmu ekologi yang pada mulanya kurang secara mendadak berubah. Nah, perubahan ini memang oleh para cendekiawan dan politisi atau ilmu ekologi itu terjadi setelah dunia dilanda krisis lingkungan hidup manusia. Nah, sekarang malah tambah kacau lagi ya. Kemarin ada Wadas seperti itu, daerah Wadas. Ya kalau saya kira untuk kasus ini kita bicara di luar ranah politik ya. Kita secara ilmu pengetahuan aja. Ya saya kira kalau untuk bendungannya tidak terjadi masalah ya, karena di situ akan membendung air dan sehingga air itu dapat dimanfaatkan. Yang jadi masalah itu malah penambangannya. Itu jaraknya jauh loh antara bendungan sampai penambangan, itu sangat sangat jauh. Dan yang akan ditambang itu adalah pegunungan, di mana pegunungan itu menjadi salah satu mata pencaharian warga di situ. Jadi istilahnya kadang orang Jawa itu deres ya, ngambil air nira dari aren terus untuk membuat gula aren, terus hasil-hasil hutan yang lain, sehingga ketika itu ditambang dan itu rusak, nah itu memang kita tahu sendiri, kita belajar ekologi, kita belajar biologi, ketika hutan itu gundul atau tidak ada hutan lagi, maka persediaan air yang ada di sekitar situ dia akan sangat berpengaruh dan pastinya nanti lambat laut akan rusak. Ya kita melihat seperti halnya kalau kalian jalan-jalan ke Semarang itu Brown Canyon ya, yang sering dibuat untuk selfie Instagram kayak gitu ya, yang ahli-ahli selfie ini di Brown Canyon. Nah memang dulu itu tempat pertambangan, tapi ketika tambangnya itu sudah habis dia akan ditinggalkan tanpa adanya perbaikan. Nah itu yang akan jadi masalah. Kita melihat kenyataannya Brown Canyon yang sampai dikeruk sedalam itu terus habis itu ditinggalkan. Nah sekarang alam di sana menjadi rusak kan. Nah itu yang menjadi masalah sebenarnya. Tapi kadang ya yang namanya ya kita tidak bisa menyalahkan media juga, tapi ada beberapa yang orang yang memiliki kepentingan sehingga memelintir, wah ini. Nah itu udah urusan ranah politik ya, bukan ranah secara kita sebagai ilmuwan dalam bidang ekologi di situ. Jadi itu sebenarnya awal mulanya di posisinya di situ. Nah, ya serepot ya kalau semua sudah tercampur tangan oleh kepentingan politik, itu berat. Nah, kita kembali lagi. Nah, itu tadi tentang ekologi. Nah, yang jadi masalah di sini tentang pokok bahasan yang kedua, yaitu ilmu lingkungan. Ya memang kita perlu memahami bagaimana bumi tersebut bekerja, apa yang kita lakukan terhadapnya dan apa yang dapat kita perbuat untuk melindungi dan memperbaikinya. Itu adalah awalan dari ilmu lingkungan. Ya memang pada pertama kali kita sebelum mempelajari ilmu lingkungan, langkah pertama adalah kita mengetahui dulu apa itu lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup atau environment
yang berasal dari environner, dari bahasa Prancis, yang artinya melingkari atau mengelilingi, yang bisa didefinisikan menjadi dua, yaitu yang pertama kondisi di sekitar suatu organisme atau kelompok organisme, atau yang kedua kondisi sosial budaya yang kompleks yang mempengaruhi individu maupun masyarakat. Karena memang manusia hidup pada dunia alam dan sekaligus dunia sosial budaya, maka keduanya menjadi bagian yang amat penting dari lingkungan hidup. Nah, ini Pak Widi rujuk dari pernyataan Cunningham dan Saigo tahun 97. Nah, memang kita jadi ingat lagi nih, kita perlu meninjau apa definisi lingkungan hidup itu menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup itu didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, dari definisi tersebut itu menunjukkan bahwa baik lingkungan alam maupun sosial itu berpengaruh terhadap kehidupan secara keseluruhan, baik manusia maupun makhluk lainnya. Nah, lantas sekarang apa itu ilmu lingkungan atau environmental science? Nah, ilmu lingkungan adalah suatu studi yang sistematis mengenai lingkungan hidup, dan kedudukan manusia yang pantas di dalamnya. Nah, memang ilmu lingkungan itu bersifat multidisiplin, jadi secara terpadu, terintegrasi. Artinya memang mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya secara terintegrasi seperti ekologi, geologi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik secara holistik atau menyeluruh dan berpandangan terbuka. Nah, berbeda dengan dasar ilmu yang lain atau dasar lain yang bebas nilai, maka ilmu lingkungan itu berorientasi pada ilmu lingkungan itu berorientasi pada misi tertentu. Misi tersebut memang adalah mencari pengetahuan yang arif, tepat atau valid, baru dan menyeluruh tentang alam sekitar. Seperti itu. Tentang alam sekitar. Nah, dan pastinya kita melihat dari dampak perlakuan manusia terhadap alam. Sehingga memang pengetahuan tersebut menimbulkan tanggung jawab untuk terlibat dan mencoba melakukan sesuatu tentang permasalahan yang kita timbulkan terhadap alam. Nah, jadi memang pengetahuan tentang lingkungan ini adalah untuk menimbulkan kesadaran, penghargaan, dan keberpihakan. Nah, ini Pak Widi juga kutip dari Cunningham dan Saigo tahun 97. Nah, itu memang pada prinsipnya memang seperti itu. Nah, lantas ilmu lingkungan dan ekologi itu memang banyak orang berpendapat bahwa ilmu lingkungan dan ekologi itu merupakan sinonim. Apakah betul ilmu lingkungan dan ekologi itu adalah sinonim? Nah, dari hal itu kita perlu samakan persepsi dulu. Memang padahal tidak setepatnya seperti itu. Jadi ilmu lingkungan dan ekologi itu tidak setepatnya berupa sinonim. Nah, definisi ekologi itu menurut Odum tahun 71 adalah ilmu tentang interaksi antara organisme atau sekelompok organisme dengan lingkungannya. Nah, ekologi itu sendiri itu mempelajari
tentang apa yang membatasi kehidupan dan bagaimana organisme menggunakan sumber daya alam seperti energi dan mineral dan bagaimana organisme berinteraksi. Namun keduanya mempunyai persamaan dalam sifat multidisiplinnya. Jika ekologi itu merupakan amalgam dari berbagai bidang ilmu dalam biologi, kimia, dan fisika, maka ilmu lingkungan itu merupakan amalgam dari ekologi, geologi, ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik. Nah, ini Pak Widi rujuk dari penelitiannya Smith tahun 92. Nah, memang kalau kita lihat sekilas, nah, ekologi itu adalah salah satu disiplin ilmu yang merupakan inti dari ilmu lingkungan. Jadi ekologi itu disiplin ilmu inti dari ilmu lingkungan itu sendiri. Dari bagian dari ilmu lingkungan. Nah, konsep dasar yang telah ditemukan dalam studi ekologi itu diterapkan dalam mempelajari ilmu lingkungan sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu lingkungan merupakan aplikasi dari ekologi untuk mengelola lingkungan hidup. Jadi itu perbedaan awalnya itu di situ. Nah, kebanyakan. Nah, dari sini kita melihat gambarnya di situ ya. Di situ ada lingkungan hidup, budaya, sosial, alam. Terus dipecah-pecah lagi ada biologi, kimia, teknik, dan lain-lain itu. Nah, memang kedudukan ilmu lingkungan hidup merupakan interaksi antara lingkungan alam, sosial, dan budaya. Nah, berbagai disiplin ilmu lainnya berkontribusi dalam ilmu lingkungan dan membantu kita memahami bagaimana interaksi dalam dunia kita terjadi dan bagaimana kedudukan manusia layak di dalamnya. Nah, ya memang ini apa ini? Perlu kita pahami bersama di situ. Sebenarnya ada sejarahnya lagi, tapi nantilah kita bahas satu persatu. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah pendekatan yang dipakai dalam ilmu lingkungan itu bagaimana. Nah, memang ilmu lingkungan itu mencakup berbagai disiplin ilmu yang masing-masing mempunyai prinsip dan konsep tersendiri. Nah, konsep ilmu lingkungan itu berusaha menyatukan berbagai pendekatan ilmiah menuju pengertian yang menyeluruh atau sering disebut dengan holistic understanding tentang lingkungan hidup. Nah, ilmu lingkungan itu dan hidup. Nah, kita tidak hanya menggunakan ide konsep tersebut secara terpisah-pisah. Namun juga harus berusaha menemukan konsep yang dapat menyatukan berbagai pendekatan tersebut. Nah, misal memang konsep yang diajukan oleh misal penelitiannya kalau nggak salah itu penelitiannya Purdom dan Anderson tahun 83 untuk menjawab tantangan tersebut atau menjadi pedoman, yaitu konsep ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan di sini. Ada konsep homeostasis, energi, kapasitas, simbiosis, sistem dan model. Nah, kita bahas satu-satu pendekatannya tersebut. Yang pertama adalah homeostasis. Nah, pada prinsipnya ilmu lingkungan itu meliputi pemahaman dan analisis atas berbagai interaksi yang kompleks. Maka memang kita menemukan berbagai macam pendekatan yang digunakan dalam bidang ilmu tersebut. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan cybernetik. Nah, yaitu ilmu mengenai kontrol. Nah, bagaimana lingkungan hidup dikontrol dan bagaimana interaksi di dalam dan di antara sistem fisik dan biologi tersebut dapat diatur. Nah, pada prinsipnya
Ya, pada prinsipnya kontrol dalam sistem seperti itu memang membutuhkan informasi dalam bentuk feedback atau umpan balik. Nah, umpan balik itu sendiri itu adalah kembalian dari output yang masuk kembali ke dalam sistem sebagai input. Jadi umpan balik tersebut itu memberikan informasi kepada sistem yang mendorong sistem untuk berubah dalam rangka mempertahankan suatu keadaan atau status tertentu. Nah, contoh umpan balik dalam kontrol cybernetik tersebut adalah termostat pengatur suhu ruangan mungkin di rumah Anda ya. Nah, misalnya Anda teman-teman mahasiswa semua sudah menyeting suhu pada misal 20 derajat Celcius atau 28 derajat Celcius. Maka informasi ini berjalan menuju alat sensor pada AC. Nah, alat sensor suhu akan mendeteksi suhu ruangan. Apabila suhu ruangan lebih panas daripada suhu yang Anda inginkan, maka AC akan memulai bekerja mendinginkan ruangan. Nah, apabila suhu ruangan sudah lebih dingin dari 20 derajat Celcius, maka mesin AC akan berhenti bekerja secara otomatis. Demikian seterusnya. Nah, memang suhu ruangan akan secara konstan dipantau oleh sensor suhu termometer dalam kasus AC ya. Nah, dan informasi tersebut secara terus-menerus dikirimkan untuk mengatur bekerjanya mesin. Nah, dari contoh tersebut itu terjadi dua macam umpan balik, yaitu positif dan negatif. Umpan balik negatif itu menjaga sistem dalam keseimbangan, sedangkan umpan balik positif itu mengganggu keseimbangan dan membuat sistem menjadi tidak stabil. Nah, kalau memang konsepnya kalau cybernetik modelnya seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu tentang energi. Nah, energi di sini didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, kerja dapat berbentuk gerakan mobil, pertumbuhan tanaman, atau suara ledakan bom ya. Nah, semua kegiatan manusia itu membutuhkan energi yang didapatkan dari makanan yang dicerna. Nah, memang sisa-sisa energi yang tidak digunakan lagi di dunia ini, seperti sisa makanan di piring yang tak dimakan atau pembakaran mesin mobil yang tidak efisien, akan berubah bentuk menjadi energi jenis lain yang kurang manfaatnya. Nah, memang kalau kita seperti ini, ingat hukum kekalahan energi ya. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Hanya dia akan berubah menjadi energi lain, terus berubah menjadi energi lain seperti itu. Nah, pendekatan konsep energi itu dipergunakan pula dalam mempelajari ilmu lingkungan. Jadi karena semua aktivitas kehidupan membutuhkan energi dan interaksi yang terjadi adalah saling mempengaruhi secara timbal balik. Nah, memang jadi energi itu mempengaruhi seluruh struktur kehidupan. Nah, energi menjadi sumber penggerak kehidupan dan energi menentukan batas-batas terjadinya kehidupan di bumi. Nah, kita akan dapat mendalami konsep ini lebih lanjut kalau kita melihat beberapa konsep yang lain yang perlu kita pelajari lagi lebih jauh. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang ketiga, kurang satu Pak Widya. Kedelet ini. Yang ketiga adalah kapasitas. Kedelet Pak Widya, maaf, nanti Pak Widya betulkan. Nah, kapasitas di sini memang pendekatan kapasitas atau batas didasarkan pada suatu realitas bahwa segala sesuatu mempunyai batas atau kapasitas. Seperti contoh, kita mempunyai kolam dengan
luasan tertentu yang ditemui oleh tanaman eceng gondok. Karena memang pada prinsipnya eceng gondok itu mampu bertumbuh sangat cepat. Misalnya setiap minggu volumenya menjadi 2 kali lipat. Maka setelah beberapa minggu, katakanlah 2 bulan ya, seperti itu ya, seluruh kolam itu diperhitungkan akan tertutup seluruhnya dengan eceng gondok. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Lalu bagaimana setelah lewat 3 bulan? Mungkin tidak akan tersisa lagi permukaan air yang dapat ditumbuhi eceng gondok. Nah, yang jelas kolam itu mempunyai batas atau kapasitas tertentu untuk pertumbuhan eceng gondok. Nah, memang para ahli, terutama ahli ekologi, akan menyebut keterbatasan kapasitas tersebut sebagai daya dukung lingkungan. Nah, yang selanjutnya adalah simbiosis ini ya. Tadi kurang satu Pak Widi kedelet ini. Nah, organisme atau spesies yang berbeda yang hidup bersama secara saling menguntungkan disebut dengan simbiosis, atau dia memiliki ketergantungan satu dengan yang lain. Nah, pada tingkat interaksi yang tinggi bahkan keduanya harus hidup secara bersama-sama, secara saling bergantung di situ. Nah, sehingga tanpa pasangan simbiosisnya dipastikan masing-masing tidak dapat bertumbuh secara normal atau bahkan mati. Misal, simbiosis tersebut adalah pada akar tanaman polong-polongan dengan sejenis jamur yang menempel pada akar tersebut yang bernama rhizopora. Nah, memang jamur di sini melindungi akar dan menyediakan makanan bagi akar, dan sebaliknya akar menyediakan makanan pula bagi jamur. Kemudian kedua pihak itu tidak dapat bertumbuh subur tanpa keberadaan pihak lainnya, sehingga para ahli menyebutkan sebagai interaksi simbiosis mutualisme itu perlu adanya dua interaksi yang saling membutuhkan. Ya, ini makanya simbiosis mutualisme itu tidak serta harus kita mencontohkan kerbau dengan jalak, karena memang saat ini kalian mencari kerbau dengan jalak itu akan susah sekali. Apalagi kalau kalian nanti mencontohkan kerbau tadi ya yang terkini, yang contoh yang sering dijumpai mereka. Kalau kerbau dan jalak kalian contohkan di daerah perkotaan, ya mereka akan bingung, kerbau ini apa tuh Pak Bu? Jalak itu kok jalak Bali itu enggak. Nah, itu kan ya kan karena orang-orang kota ya taunya jalak Bali, padahal kan ada jalak kebo, ada jalak uren, ada jalak macam-macam. Dimana dia kalau di kehidupan yang lalu yang masih banyak sawah dan lain-lain itu terlihat sekali simbiosis mutualismenya. Kerbau merasa ditolong oleh jalak dengan memakan kutu-kutunya yang ada di badannya. Dan di sisi lain jalak juga diuntungkan karena mendapatkan makanan dari kutu-kutu yang ada di atau kotoran yang ada di kerbau tersebut. Jadi itu adalah simbiosis mutualisme. Nah, itu tinggal kalian contohkan aja dengan fenomena yang lain yang lebih terkini seperti itu tentang simbiosis. Selanjutnya yaitu tentang sistem. Nah, memang konsep sistem itu umum dipergunakan banyak hal. Misal ada sistem transportasi, sistem persekolahan, dan sistem ekologi atau ekosistem. Nah, ada pula istilah sistem tertutup dan sistem terbuka. Nah, sistem tertutup yaitu suatu sistem yang relatif tidak mendapatkan masukan dari luar atau pengaruh dari luar. Sedangkan misal sebuah kapal selam dan pesawat ruang angkasa, seandainya dia memiliki dipengaruhi oleh bagian luar atau masukan dari luar, itu tidak akan menjadi kapal selam, dia akan tenggelam. Dan pesawat ruang angkasa dia akan meledak di posisi
di luar angkasa di sana, misal pintunya dibuka, atau ketika dia beroperasi pintunya dibuka, atau kapal selam jendelanya dibuka, di situ dia akan tenggelam. Nah, beda lagi kalau sistem terbuka, itu sistem misal seperti sistem hutan, muara sungai, komunitas pemukiman dan lain-lain. Nah, seperti hutan itu kan terbuka saja, jadi terjadi adanya aliran masuk dan keluar berupa materi dan energi yang berasal dari lingkungan di luar sistem tersebut. Nah, ya seperti halnya dalam di sini pemukiman. Ya, pemukiman dia akan dipengaruhi keluar masuknya materi dan energi yang berasal dari pemukiman tersebut. Jadi dari pemukiman lain atau dari lingkungan yang lain. Nah, memang secara umum agar suatu sistem dapat berfungsi, maka terjadi sejumlah interaksi di dalamnya. Nah, apabila salah satu bagian terganggu, maka akan mempengaruhi bagian lainnya, yang berarti mempengaruhi pula keseluruhan sistem. Sebagai contoh, apabila ada pemogokan sopir bus pada suatu jurusan tertentu, misal di Semarang atau di Jakarta atau di Salatiga, maka sistem transportasi umum kota tersebut akan terganggu karena gara-gara hanya sepele, yaitu pemogokan sopir bus pada jurusan tersebut. Nah, itu sistem transportasinya dia akan terganggu. Nah, memang hal-hal itu perlu diperhatikan. Yang selanjutnya adalah model. Nah, model adalah suatu tiruan atau miniatur dari sesuatu yang sebenarnya, yang pasti mempunyai perilaku hampir sama atau sama, sehingga kita mengenal model pesawat terbang, model bangunan ataupun model transportasi. Kalau di IPA ada torso dan lain-lain. Nah, di situ termasuk sebuah foto itu dapat merupakan model dalam komunikasi. Dengan melihat foto tersebut, orang dapat membayangkan bagaimana keadaan sesungguhnya objek dalam foto tersebut. Jadi kalau di IPA ada torso seperti itu, kita tahu jantung bentuknya seperti itu. Tulang pipa itu bentuknya seperti itu. Tulang belakang itu bentuknya seperti itu. Nah, itu memang lebih mudah dalam model seperti itu. Nah, dari sinilah kita harus pahami. Jadi tadi ekologi dengan ilmu lingkungan, bahwasanya ilmu lingkungan itu adalah terapan dari ilmu ekologi, atau dia lebih luas, atau bisa dibalik, ekologi itu adalah bagian dari ilmu lingkungan. Lantas posisi biologi lingkungan itu bagaimana, Pak? Biologi lingkungan. Nah, apa itu? Biologi lingkungan. Kalau memang dari pengertian di sini adalah ekologi is an interdisciplinary field that include biology and earth science. Lantas, what about environmental biology? Nah, terus apa biologi lingkungan itu apa? Nah, itu perlu diperhatikan di sini. Jadi memang posisi biologi lingkungan itu seperti apa, itu perlu dilihat di situ. Nah, environmental biology di situ is the study of how regional groups of animal and plants interact and live within their environment. They also explore the relationship of animals and plants within their species and other species as well. Nah, artinya apa? Ada yang bisa mengartikan? Ayo, bahasa Inggrisnya ini perlu didalami lagi nih bahasa Inggrisnya. Jadi biologi lingkungan. Ayo, ada yang bisa mengartikan enggak?
Ayo, gimana? Ada yang bisa menyimpulkan enggak? Kok malah mati. Nah, kok malah mati lagi. Nah, environmental biology is the study of how regional group of animal and plants. Yang pasti di sini interaksi antara hewan dan tumbuhan dan di mana dia hidup di situ ya. Nah, jadi pada prinsipnya memang biologi lingkungan itu adalah studi tentang bagaimana interaksi antara kelompok hewan dan tumbuhan dan lingkungan hidupnya. Nah, mereka juga mengeksplorasi hubungan hewan dan tumbuhan serta spesies mereka dan spesies lain juga. Jadi dia lebih detail lagi posisi dari biologi lingkungan. Sehingga muncullah statement yang kedua, environmental biology teach things which contain some geography such as pollution, food web, ekologi, global warming. Dan pada prinsipnya memang environmental itu mempelajari pada basicnya seperti yang sudah kita pahami tadi tentang geografi dan biografi di situ. Jadi dari ada dua konsep bio dan geo di situ. Nah, memang posisi biologi lingkungan, jadi makanya kemarin dalam RPS kalian juga mempelajari di situ nanti ada polusi itu bagaimana, food web itu bagaimana, ekologi yang sekarang kita bahas itu bagaimana, terus nanti kita juga akan mempelajari tentang global warming. Jadi memang lebih spesifik lagi ya kondisinya biologi lingkungan. Nah, oleh karena itu Pak Widi harap kalian juga bisa memahami. Nah, tugas yang pertama kalian yaitu tentang ini. Jadi Pak Widi harap coba kalian tak kasih satu tugas ini, cuman enggak dikumpulkan, cuman besok ketika pertemuan sebelum membahas pertemuan yang selanjutnya Pak Widi akan tanya secara acak tentang pertanyaan ini. Jadi apa hubungan antara ekologi, ilmu lingkungan dan biologi lingkungan? Jadi Pak Widi harap jawabannya hubungannya jangan baik-baik saja ya. Jadi di situ Pak Widi harap kalian coba belajar apa hubungannya antara ekologi, ilmu lingkungan dan biologi lingkungan. Wah, ini suatu saat bisa keluar di UTS atau UAS ini nanti. Gitu ya. Nah, silakan nanti kalian kerjakan, kalian otak-atik sendiri, kalian pahami lagi tentang ekologi, ilmu lingkungan dan biologi lingkungan itu bagaimana, terus hubungannya dari ketiga itu sebenarnya apa? Penting jawabannya jangan baik-baik saja atau mesra-mesra saja ya. Kayak gitu. Jadi besok Pak Widi akan tanyakan itu sebelum pokok bahasan yang selanjutnya. Oke, sampai di sini pembahasan kita sampai sini dulu. Ini mau Pak Widi presensi. Coba ada yang ditanyakan enggak? Kalau ada silakan tanya. Ini Pak Widi juga mau mempersiapkan presensi kalian dulu. Silakan, kalau ada yang mau tanya, boleh. Nih Pak Widi tak nyiapke presensi dulu. Presensi biologi lingkungan. Nah, Pak Widi tampilkan biar sama-sama enak. Gitu Pak Widi mencoba fair. Nah, Pak Widi izin share screen. Oke, ada yang tanya? Sambil Pak Widi absen dulu ya. Kalau ada yang tanya nanti setelah presensi kalau mau ada yang tanya. Oke ya. Biologi lingkungan pertemuan kedua.
ekologi, ilmu lingkungan, dan biologi lingkungan. Oke, yang pertama Sifatul Istiqomah hadir. Hadir, Pak. Oke, sip. Terima kasih Mbak Sifatul. Selanjutnya Mbak Anissa Indrianti. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Mbak Eni Kurnia Putri. Hadir, Pak. Oke, sip. Selanjutnya Mbak Cutina. Hadir, Pak. Oke, sip. Mbak Sania Asmi. Hadir, Pak. Oke. Iya, resen. Oke, selanjutnya Mbak Fitri Hanifatul Umaroh. Hadir, Pak. Oke, sip. Selanjutnya Mbak Putri Yulianti. Hadir, Pak. Oke, sip. Mbak Naila Falah. Hadir, Pak. Oke, kok lemes ngopo? Masih ngantuk? Selanjutnya Mbak Nailil Maunah. Hadir, Bapak. Oke, sip. Mas Muhammad Farhan. Oke, ya. Terdengar aman. Selanjutnya Mbak Nikmatul Abadiah. Hadir, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Sri Puji. Izin, Pak, lagi ada acara. Oh, lagi ada acara apa ya? Kurang paham, Pak. Oh, oke. Ya udah berarti tak kosongi. Kan enak kan seperti ini. Selanjutnya Mbak Apriska. Mbak Apriska. Adakah? Hadir, Bapak. Kok Mbak Ariska? Mbak Apriska ya? Ariska, maaf Pak Widi yang salah baca. Ariska, Bapak. Wah, mainku tambah ya berarti. Wah, kacau ini. Oke, maaf, terima kasih Mbak Ariska ya. Selanjutnya Iya, Bapak. Mbak Amelia. Hadir, Pak. Oke, sip. Selanjutnya Mbak Namida. Hadir, Bapak. Oke, sip. Selanjutnya Mbak Siti Fatimah. Hadir, Pak. Oke, sip. Selanjutnya Mbak Siva Putri. Hadir, Pak. Oke, sip. Mbak Sofia Ningrum. Hadir, Pak. Oke, Mbak Ulia. Hadir, Pak. Oke, Mbak Asniza. Hadir, Pak. Oke, Mbak Lailatul Fitriah. Hadir, Bapak. Oke, Mas Fadli. Tadi ada loh. Hadir, Pak. Oke, Hadir. sip. Mbak Ida. Oh, nggak apa, saya lemes. Selanjutnya Mbak Afisana. Hadir, Pak. Nah, ini baru hadir lali. Oke, jadi yang tidak masuk hanya Mbak Sri Puji Lestari ya. Maksudnya Pak Widi dengan tak share seperti ini kita jadi sama-sama tahu, kalian bisa ngontrol, Pak Widi juga bisa lebih fair. Jadi Pak dia nggak pernah masuk, itu kan jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nah, jadi kita sama-sama mengontrol. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau belum ada, ini masih ada waktu berapa ini? 12 menit ya. Masih ada waktu 12 menit. Silahkan kalian kaji tadi perbedaan hubungan antara ekologi, ilmu lingkungan dan biologi lingkungan. Nah, itu kalian kupas seluas-luasnya, sedetail-detailnya. Nah, nanti ketika pertemuan yang akan datang, Pak Widi coba nanti misal Mas Farhan silakan hubungannya bagaimana? Apakah mesra-mesra saja atau bagaimana? Nah, seperti itu ya. Jadi biar kita lebih mengalir aja lah. Nah, nanti kalau mulai tugas-tugas yang mengumpulkan nanti dulu lah. Baru awal-awal semester tugas mengumpulkan. Kita sadis untuk Pak Widi. Gitu ya. Oke, baik. Silakan dikerjakan. Kita lanjut via WA group. Nanti PPT-nya ini akan Pak Widi share. Gitu ya. Baik, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Kita lanjutkan via WA group. Silakan dikerjakan tugasnya. Ini mumpung hari Jumat, kita berdoa yang baik-baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari itu bisa bermanfaat dan insya Allah
apa yang kita cita-citakan untuk kedepannya bisa kita gapai dengan mudah dan kita diberikan rezeki yang halal thayyiban. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini memang kameranya Pak Widi agak nyamping jadi kelihatannya Pak Widi nggak lihat kamera kok laptopnya Pak Widi nggak ada kameranya. Ini kameranya ada di samping. Itu ya, tetap semangat, silakan dikerjakan.